di perkuliahan online. Bagaimana kabar semua? Saya doakan dimanapun Anda berada, kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat kesehatan kita menjadi tidak baik. Dan kita tentunya berdoa semua bahwa masa karantina pandemi corona ini akan segera berakhir dan kita bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana sedia kala. Baik, pada pagi ini topik kita melanjutkan minggu-minggu sebelumnya masih tentang penjadwalan proyek. Namun pada pagi kali ini kita akan membahas metode yang lain, yaitu metode precedence diagram ya, atau metode PDM biasanya kita menyebutkan di perkuliahan. Baik, metode PDM atau Precedence Diagram Method ini merupakan sebuah metode yang pertama kali ditemukan oleh Profesor John W. Vondel di Stanford University pada tahun 1961. Nah, kemudian seiring dengan penemuan komputer oleh IBM, kemudian David Craig menyempurnakan penemuan metode PDM yang dilakukan yang pertama kali ditemukan oleh Profesor John Vondel tersebut, sehingga dinamailah oleh David Craig ya sebagai metode Precedence Diagramming Methods. Nah, setelah ditemukan oleh David Craig ya, maka metode PDM ini sudah bisa dijalankan secara computerized. Oke, mari kita lihat bagaimana penggunaan dari metode PDM ini. Nah, minggu kemarin kita sudah pernah bahas ya bahwa sebenarnya konsep penjadwalan secara network planning atau jaringan kerja itu basisnya ada dua ya. Yang pertama itu activity on arrow, kemudian ada activity on node ya kan. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari metode activity on arrow, di mana setiap aktivitas itu dilambangkan dengan panah ya kan. Kemudian juga ada event ya, di mana event ini menandakan awal kegiatan dan akhir dari sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, kendalanya adalah pada activity on arrow itu selalu diasumsikan bahwa setiap kegiatan baru itu yang akan dimulai itu pasti kegiatan sebelumnya itu sudah selesai. Ya, itu adalah asumsi yang selalu dipergunakan dalam activity on arrow. Nah, tetapi pada beberapa kasus nantinya kita temukan, khususnya di proyek konstruksi, itu tidak selalu mesti suatu pekerjaan yang baru itu dimulai ketika pekerjaan sebelumnya selesai. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan dilakukan overlapping. Nah, keadaan seperti itu kalau misalnya kita gambarkan diagram penjadwalannya secara AOA, maka kita akan sedikit kesulitan dalam penggambarannya. Mungkin akan diperlukan banyak dummy di sana. Nah, kekurangan dari metode AOA itu disempurnakan oleh metode activity on node yang direpresentasikan pada metode PDM. Nah, bedanya apa? Secara garis besar sebenarnya tidak terlalu beda ya. Kalau kita lihat di atas ya, kalau di atas aktivitas dilambangkan dengan anak panah, sekarang di AON atau activity on node, maka setiap aktivitas atau kegiatan nanti dilambangkan dengan node ya, dilambangkan dengan node. Jadi node pada AOA
sebagai sebuah event, maka di AON maka node itu merepresentasikan dari kegiatan. Jadi kita bisa lihat di sini ada mobilize, ada clear and grab, fabricate footing, fabricate rebar, dan sebagainya, ya. Nah, jadi secara umum itu perbedaan antara AOA dengan AON. Nah, satu hal lagi yang membedakan antara AOA dengan AON adalah metode AON atau activity on node itu lebih fleksibel dibandingkan dengan metode activity on arrow. Kalau di activity on arrow itu cuma hanya ada satu logical relationship atau hubungan logik antar kegiatan, ya, dimana selalu kita tahu bahwa sebuah kegiatan baru itu akan dimulai ketika kegiatan sebelumnya itu sudah selesai. Namun pada metode AON itu ada 4 logical relationship yang ada di antara berbagai aktivitas yang kita cari hubungan jaringan kerjanya, ya. Nah, kemudian biasanya untuk membuat hubungan logik atau logical relationship itu kita mesti mengenal dulu node yang biasanya dipergunakan di dalam metode PDM ini, ya. Biasanya saya akan lebih sering menggunakan textbook yang memakai node persegi seperti ini, ya. Kemudian nanti akan dibagi lagi menjadi persegi-persegi yang lebih kecil. Dalamnya ada nomor kegiatan, kemudian di sini ada jenis kegiatan, kemudian di sini ada durasi, kemudian di sini juga ada informasi early start, ya, kemudian latest start, kemudian early finish, dan latest finish, ya. Jadi early start itu waktu paling cepat dimulai kegiatan, ini waktu paling lambatnya kapan, ini waktu paling cepat selesai, dan ini waktu paling lambat kegiatan tersebut selesai. Nah, kemudian di PDM yang perlu kita perhatikan juga adalah sisi dari setiap node, ya. Jadi biasanya di PDM atau di node PDM itu kita mengenal ada 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Sisi kiri ini merupakan disebut sebagai sisi dari start atau mulai kegiatan, ya, yang digambarkan di node tersebut. Sedangkan sisi kanan ini adalah sisi finish dari kegiatan yang ada pada node tersebut. Oke. Jadi nanti kita akan mempergunakan kedua sisi ini, apakah sisi start atau sisi finish, untuk menggambarkan satu node dengan node lainnya. Oke. Nah, sehingga di sini karena pentingnya kedua sisi tersebut, maka panah pada suatu node itu akan menggambarkan atau akan mengidentifikasi dari logical relationship yang dipergunakan. Oke. Jadi harus dipahami bahwa memang sisi kiri dan sisi kanan itu sangat berbeda dari kalau misalnya kita menggunakan metode PDM. Oke, mari kita lihat yang pertama. Ini disebut sebagai hubungan logik yang pertama, ya. Hubungan logik yang pertama ini disebut sebagai finish to start
relationship ya. Jadi finish to start relationship ini merupakan sebuah logical relationship yang sangat umum ya, yang sangat umum dipakai di dalam penggambaran metode AOA ya, dimana dengan relationship finish to start ini dia beranggapan bahwa aktivitas berikutnya itu tidak bisa dimulai kalau misalnya aktivitas sebelumnya itu belum selesai. Oke, nah sekarang kalau bagaimana penggambaran hubungan finish to start ini dalam sebuah metode PDM ya. Seperti tadi saya bilang bahwa kedua sisi PDM, kedua sisi node itu memiliki sisi start dan sisi finish. Sisi kiri itu adalah sisi start dari suatu aktivitas dan sisi kanan ini merupakan sisi finishnya. Jadi kalau misalnya di sini Anda lihat ini ada dua node. Yang pertama adalah node install full tank, kemudian di sini adalah node yang kedua install exterior conduit ya. Maka kalau kita menggambarkan hubungan finish to start dari kedua node ini, maka kita akan menarik garis dari sisi finish install full tank ke sisi start dari install exterior conduit seperti ini. Oke. Jadi di sini kita tarik garis dari sisi finish install full tank ke sisi start dari install exterior conduit. Jadi artinya di sini apa? Pekerjaan install exterior conduit ini baru bisa dimulai kalau install full tank itu selesai, atau begitu selesai install full tank maka install exterior conduit ini sudah bisa dimulai ya. Nah, di samping itu salah satu fleksibilitas dari metode PDM itu adalah bahwa di metode PDM itu kita juga bisa menggambarkan adanya lag time. Jadi jeda waktu di antara dua kegiatan. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin mengatur bahwa si install exterior conduit ini dimulai 1 hari setelah install full tank itu selesai ya. Jadi kalau misalnya kita pakai dengan CPM, metode CPM AOA biasa, maka kita akan kesulitan kalau menggambarkan hubungan antar kegiatan yang ada lag time-nya. Nah, tetapi kalau di metode PDM itu kita bisa gambarkan. Bagaimana caranya? Ya cukup dengan menuliskan, misalkan lag time yang kita tulis adalah 1 ya, maka kita cukup tulis angka 1 seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya startnya install exterior conduit itu baru bisa dimulai 1 hari setelah finish install full tank. Oke. Nah, terkadang juga di lag time itu ada nilainya yang positif, juga bisa yang negatif sebenarnya teoritis. Jadi artinya kalau nilainya negatif ya, jadi artinya install exterior conduit ini dimulai 1 hari sebelum install full tank itu selesai. Ya, tapi dalam teoritisnya negatif lag ini biasanya dihindari ya, supaya kita tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada logical relationship yang kedua, yaitu
start to start, ya, start to start. Nah, kalau hubungan start to start, jadi artinya eh, di beberapa kegiatan proyek, ya, yang mengizinkan bahwa suatu aktivitas itu bisa dimulai sebelum aktivitas sebelumnya itu selesai. Nah, ini biasanya kita akan menggunakan dengan hubungan start to start. Nah, start to start, bagaimana caranya? Ya, start to start, maka kita akan menarik sisi start suatu kegiatan sebelumnya ke sisi start dari kegiatan berikutnya. Jadi contohnya seperti ini, ada layout dan activate. Kemudian kegiatan kedua ada install fuel tank. Maka kalau kita membuatkan hubungan antara pekerjaan layout dan penggalian itu dengan mempergunakan start to start dengan install full tank. Jadi artinya apa? Ya, jadi artinya begitu setelah dimulainya pekerjaan excavate, maka install full tank itu juga bisa dimulai. Ya, jadi kita gambarkan dari sisi start seperti ini. Nah, jadi kita tarik garis dari sisi start ke sisi start. Nah, biasanya kan memang kalau kita lihat karakteristiknya di sini adalah pekerjaannya adalah ekskavasi atau penggalian. Kemudian ini adalah install full tank. Ya, jadi dimungkinkan bahwa kalau misalnya pekerjaan ekskavasi ini belum sepenuhnya selesai, maka sebenarnya pekerjaan install full tank itu sudah bisa dimulai. Makanya di sini dipergunakan logika relationship start to start. Nah, tapi biasanya start to start relationship ini bisa menggunakan 3 kombinasi seperti tadi. Ada yang angkanya 0 atau zero lag, ada yang angkanya positif, ya. Ada angkanya positif, jadi artinya kalau misalnya di sini kita buatkan lag time-nya adalah 3, maka di sini diartikan bahwa kegiatan install full tank itu dimulai 3 hari setelah layout atau excavate itu juga dimulai. Oke. Nah, biasanya bagaimana setiap kegiatan, karakteristik kegiatan yang menggunakan relasi start to start ini, ya. Jadi biasanya ada beberapa pekerjaan yang bersamaan dilakukan oleh kontraktor dengan menggunakan peralatan yang berbeda atau material yang berbeda, atau dilakukan oleh tenaga kerja yang berbeda, sehingga dua aktivitas itu bisa dilakukan hampir berbarengan. Oke, kemudian yang ketiga, ini hubungannya adalah finish to finish, ya, finish to finish atau FF. Ya, jadi kalau di FF ini kita ingin menggambarkan bahwa dua kegiatan itu memiliki hubungan pada sisi finishnya. Ya, maka kita bagaimana cara menggambarkannya? Sama seperti tadi, kita menggambarkan dari sisi finish ke sisi finish pada note berikutnya. Ini
adalah penggambaran metode PDM dengan hubungan finish to finish ya. Jadi kalau kita perhatikan sampai 3 logika relationship ini ya, maka anak panah tersebut harus jelas di mana awal dan kepalanya, karena ini akan menunjukkan hubungannya ya. Kalau Anda terbalik menaruh kepala panah, maka akan berbeda lagi hubungan yang dipergunakan ya. Jadi sangat ditentukan dari awal dan akhir dari panah tersebut. Nah, di sini biasanya karakteristik pekerjaan yang bagaimana yang biasanya menggambarkan hubungan finish to finish ya, memang harus disesuaikan karakteristiknya di kegiatan konstruksi. Seperti ini ada kegiatan foam slab, kemudian ada kegiatan reinforced slab ya, dimana di sini memang karakteristik pekerjaan konstruksi kalau kita membuat cetakan ya, selesainya suatu cetakan untuk struktur bangunan itu bisa saja selesainya bersamaan dengan pembuatan atau perakitan dari tulangannya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa gambarkan hubungan kedua kegiatan ini menjadi finish to finish ya. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah logical relationship start to finish ya. Ya, start to finish ini biasanya berasumsi bahwa dimulainya sebuah kegiatan ini berhubungan dengan selesainya kegiatan berikutnya ya. Walaupun sebenarnya hubungan start to finish ini relatif jarang dipergunakan, dan malah kadangkala di beberapa textbook disarankan untuk tidak dipergunakan untuk menghindari adanya kebingungan di dalam perhitungan ya, sehingga disarankan hubungan SF ini tidak kita gunakan. Tetapi untuk sebagai contoh, misalkan ini ada 2 kegiatan ya, install wood paneling, kemudian ada install carpeting ya. Jadi antara 2 kegiatan ini ya, karakteristiknya mungkin memang ya selesainya setiap dimulainya kegiatan install wood paneling ini bisa bersamaan dengan selesainya install carpeting ya. Nah, bagaimana penggambarannya seperti ini. Jadi kita seperti tadi, kita ambil sisi start dari install wood paneling, oke. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sisi finish dari install carpeting ya. Nah, ini adalah hubungan yang mempergunakan start to finish. Oke, nah sekarang biasanya karena tadi ada 4 hubungan yang telah kita pelajari ya, biasanya dalam penggambaran penjadwalan dengan PDM itu akan mempergunakan hubungan yang tidak hanya satu hubungan saja, tapi biasanya dipergunakan 2 atau lebih ya, 2 atau lebih, sehingga
bagaimana hubungan keterkaitan antar kegiatan itu benar-benar bisa digambarkan secara baik. Nah, biasanya kalau kita menggunakan hubungan antara star to star, itu biasanya akan juga diikuti oleh hubungan finish to finish, ya. Jadi misalkan ada kegiatan yang bersamaan dimulainya, tetapi kita lupa untuk membuatkan bagaimana hubungan finish to finishnya, maka jadinya tidak tergambarkan informasi bagaimana relasi hubungan antar kegiatan tersebut di dalam sisi penyelesaian pekerjaan atau penyelesaian kegiatan tersebut. Nah, tetapi juga perlu juga dihindari bahwa penggunaan hubungan yang tidak perlu, ya, sehingga membuat PDM tersebut malah menjadi lebih lebih complicated, ya, lebih kompleks, sehingga menyusahkan kita di dalam pembuatan atau kalkulasi maju dan hitung mundurnya nanti. Oke, nah ini adalah suatu contoh, ya, suatu contoh yang bisa menggambarkan bagaimana kombinasi seperti tadi, ya. Nah, ini adalah bar chart dari dua kegiatan excavation dan concrete. Ya, di sini digambarkan bahwa kegiatan excavation itu dimulai kegiatan awal, kemudian durasinya adalah 6, katakanlah ini dalam hari, ya. 6, kemudian pada hari kedua kegiatan konkret itu bisa dimulai dan selesai pada hari ke-8. Nah, sehingga kita bisa tahu di sini pada hari kedua dan hari ke-6 kedua kegiatan ini dilakukan bersamaan. Nah, bagaimana caranya kalau kita gambarkan hubungan yang seperti ini di dalam penjadwalan metode CPM? Nah, memang kita agak sedikit kesulitan karena biasanya memang CPM seperti tadi saya bilang mempergunakan hubungan finish to start. Jadi konkret ini harus dimulai setelah excavation itu selesai. Nah, jadinya kita akan membuatkan CPM-nya seperti ini, ya. Jadi ada 2 tahap, excavate yang pertama, excavate yang kedua, kemudian ini konkret yang pertama dan konkret yang kedua, ya. Nah, sehingga di sini ada dummy. Nah, ini adalah yang excavate yang kedua dan konkret yang pertama, ini yang overlap, ya. Nah, tetapi kalau di PDM maka kita cukup perlu menggambarkan kedua hubungan tersebut seperti ini, ya. Ini adalah diagram node dari excavation, dan ini node dari konkret, sehingga kita bisa menggambarkan hubungannya start to start dan finish to finish, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa pekerjaan konkret itu dimulai 2 hari setelah dimulainya pekerjaan excavation. Nah, kita bikin di sini start to start dengan like time 2. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa pekerjaan konkret selesai itu 2 hari setelah pekerjaan excavation selesai. Nah, kita bisa bikin hubungannya finish to finish dengan like time 2. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Anda memahami materi PDM. Nah, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, bahwa penggambaran metode PDM, ya, disarankan 2 atau lebih, supaya 2, ya, minimal 2
atau kadangkala juga bisa satu, tergantung dari jaringan kerja yang telah terbentuk. Nah, ini kita di sini akan diperlihatkan bagaimana hubungan antar kegiatan yang terlalu banyak ya penggambarannya, sehingga kita bisa membuang hubungan yang tidak perlu ya, yang terkadang malah akan membuat kesusahan dalam perhitungan forward dan backward pass-nya. Padahal sebenarnya dengan satu hubungan saja itu sebenarnya sudah mewakili semuanya. Nah, seperti contoh yang seperti ini ada note, ada kegiatan, ada kegiatan, ada kegiatan, ini ada kegiatan. Ya, di sini dipergunakan hubungan finish to start. Ini dengan ini finish to start, kemudian ini dengan ini juga finish to start. Nah, kemudian artinya di sini bahwa note ini atau kegiatan ini dimulai ya setelah kegiatan ini selesai, demikian juga seterusnya. Nah, kemudian di sini ternyata juga ada dipergunakan hubungan ya finish to start antara note pertama dengan note keempat ya. Jadi ini sebenarnya adalah disebut ya redundant ya, sesuatu yang tidak perlu digambarkan hubungan karena sebenarnya sudah tergambarkan dari hubungan finish to start ke note pertama dengan note kedua, kemudian finish to start note kedua dengan ketiga, finish to start note ketiga dengan note keempat, sehingga ini tidak perlu. Oke. Nah, demikian juga di hubungan-hubungan yang lain ya, bisa Anda pelajari sendiri kenapa suatu suatu logical relationship ya, yang ini dan ini itu dianggap sebagai redundant ya, tidak perlu. Oke, nah ini sebuah contoh di dalam kita memahirkan metode PDM ya. Jadi tahapannya hampir sama dengan metode CPM. Kita juga punya backward pass, forward pass, dan kita juga bisa menentukan berapa total durasi dari sebuah kegiatan, serta kita juga bisa menentukan jaringan kritis atau kegiatan kritis dari kegiatan yang ada. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada berapa kegiatan ya. Di sini ada kegiatan start, itu start di sini adalah kegiatan mengawali proyek ya. Kemudian nanti ada kegiatan finish ya. Jadi biasanya memang kalau di PDM itu selalu digambarkan ada note start dan note finish, walaupun sebenarnya dalam pengertiannya note ini adalah note start dan note finish ini adalah kegiatan dummy ya. Nah, namun memang di metode PDM biasanya sisi start dan sisi finish itu harus digambarkan secara spesifik, jadi tidak mengikuti ke suatu kegiatan tertentu ya, yang seperti yang kita pelajari di metode CPM. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat ada kegiatan A ya. Kegiatan A ini dilambangkan dengan kegiatan 10, kemudian durasinya 3 hari. Oke. Kemudian ada kegiatan C dilambangkan dengan kegiatan 30, durasinya 2. Kemudian B juga merupakan kegiatan dengan penomoran 20, durasi 4. D ya. Kemudian E, F, G, H, dan K.
Kemudian kita bisa lihat di sini hubungan antara A dengan C itu adalah finish to start dengan like time 3. Kemudian hubungan antara B dengan D finish to start, kemudian B dengan E finish to start, E dengan F itu start to start dengan like time 2, kemudian F dengan G itu finish to start, kemudian D dengan H finish to start, dan C dengan D itu adalah finish to finish, like time-nya 3. Kemudian G dengan H itu start to finish. Kemudian H dengan K finish to start, ya. Kemudian selesai, ya. Nah, tugas kita di sini adalah mengisi setiap early start dan latest start serta early finish dan latest finish dari setiap kegiatan, sehingga nantinya kita bisa mencari tahu yang mana yang kegiatan kritis dari suatu aktivitas. Oke. Sekarang karena kita tahu di sini adalah kegiatan A dan B merupakan kegiatan awal, ya, kegiatan awal, maka biasanya setiap kegiatan awal early start-nya itu akan kita tulis dengan angka 0, ya. Oke, mari kita tulis early start dari A itu 0, kemudian early start B itu juga 0. Oke, sekarang karena ini yang pertama kita lakukan itu adalah hitungan maju, maka yang kita isi sekarang adalah early finish dari setiap kegiatan, ya, early finishnya. Kalau misalnya kegiatan A itu dimulai pada early start 0 atau pada hari dilakukan perhitungan 0, kemudian durasinya 3, maka early finish itu pasti 3, ya. Dimana kita tahu bahwa early finish itu selalu menggunakan hubungan early start ditambah dengan durasi, ya. Ini early finish itu didapat dari, ya, early start ditambah dengan durasi. Oke. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu yang B juga demikian. Di sini early start 0, kemudian durasinya 4, sehingga kita bisa tahu early finish-nya adalah 4. Oke. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan yang C, ya, pekerjaan C dengan durasi 2. Di sini pekerjaan C menggunakan hubungan finish to start. Artinya apa? Artinya pekerjaan C itu dimulai 1 hari setelah pekerjaan A selesai.
karena dia mempergunakan lag time 1, sehingga di sini early start dari C itu adalah 3 ditambah 1 ya. Berarti di sini 4. Oke, kemudian kita tahu 4. Sekarang kita tahu durasinya 2, berarti early finish. Oke, kita hapus dulu. Di sini finishnya adalah 6. Oke. Kemudian di sini 4 mempergunakan hubungan finish to start, sehingga pastinya early start D itu akan sama dengan early finish B ya, sehingga di sini 4. Kemudian kita lihat di D ya, kita lihat di D. Di sini early startnya atau waktu paling cepat D itu dimulai itu pada hari keempat. Kemudian durasinya adalah 2 hari ya, durasinya adalah 2 hari. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau kita pergunakan yang ini ya, D ini waktu paling cepat dia dimulai hari keempat, durasinya adalah 2 hari, sehingga kita bisa tahu bahwa D ini selesai adalah pada hari ke-6. Nah, tapi kita juga jangan sampai melewatkan informasi bahwa ternyata D ini juga berhubungan dengan C, yaitu finish to finish. Di sini disebutkan bahwa D ini bisa selesai 3 hari setelah selesainya kegiatan C. Kalau di sini kita bisa tahu bahwa waktu paling cepat C itu selesai pada hari ke-6, artinya artinya D waktu paling cepat selesainya adalah hari ke-9 ya. Sehingga kita di sini akan menggunakan nilai atau angka yang paling besar. Kalau dari hubungan C ke D itu 9, tetapi kalau dari hubungan antara early startnya dengan durasi itu ada di angka 6, sehingga kita ambil angka yang paling besar ya. Seperti bagaimana dalam perhitungan forward pass itu mempergunakan angka yang paling besar ya. Jadi kita bikin 9. Oke, kemudian di sini finish to start biasa, maka di sini 4. Kemudian ini 4, berarti di sini 8. Kemudian ini hubungannya adalah start to start, dimana dengan like time 2, sehingga di sini 4, di sini 2, berarti di sini early start F itu adalah 6 ya. Kemudian durasinya juga 6, sehingga early finish F itu di hari ke-12. Oke. Kemudian setelah itu kita mencari G. G ini finish to start, sehingga finish to start tidak ada dengan like time 0, berarti kita bisa langsung tulis di sini 12. Kemudian durasinya 3, berarti early finishnya 15. Kemudian yang H.
Nah, yang H yang perlu kita perhatikan bahwa di sini H itu predecessornya ada D dan E. Oke. Kalau dari D, maka early start H itu akan sama dengan early start H itu akan sama dengan early finish D, yaitu di 9. Kalau di hubungan H dengan E, maka di sini E earliest finishnya adalah 8, ya. Maka kita akan ambil angka yang paling besar, yaitu 9. Oke, kemudian di sini durasinya 6. Ya, kemudian berarti kita bisa tambahkan sehingga earliest finish H itu di 15. Oke, kemudian tapi tunggu dulu ya. Ternyata H ini juga berhubungan predecessor dengan G, ya. Dimana G ini hubungan ke H itu adalah start to finish. Jadi artinya jika G itu sudah dimulai, maka H itu bisa selesai. Maka di sini dinyatakan bahwa 1 hari setelah startnya G, maka H itu bisa selesai. Di sini ada lag time 1, sehingga kalau di sini ya, kalau di sini angkanya 12 ya, maka di sini bisa kita isi dengan angka 13. Tapi karena dari perhitungan earliest start H dan ditambah dengan durasi angkanya lebih besar 15, makanya kita pakai angka 15, ya. Kemudian di sini 15 ya, karena finish to start, kemudian durasinya 2, maka di sini adalah 17. Oke. Berarti kita sudah selesai, maka di sini kita bisa tahu bahwa durasi kegiatan ini adalah 17 hari, ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan menghitung backward pass, ya. Sebagaimana backward pass, maka ya, sebagaimana backward pass biasanya kita akan mulai dari earliest finish itu akan sama dengan latest finishnya. Oke, maaf. Ya, kemudian di sini karena durasinya 2, berarti latest start itu juga 15. Ya, kemudian antara K dengan H hubungannya finish to start, sehingga latest finish dari K itu akan sama dengan latest start dari K itu akan sama dengan latest finish H. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan antara H dengan G, ya. Antara H dengan G hubungannya adalah start to finish. Jadi di sini disebutkan bahwa
1 hari setelah G dimulai, maka H itu bisa selesai, ya. Maka kalau di sini latest finish, ya, latest finish dari H itu 15, maka kita bisa isi di sini latest start dari G itu adalah 15 dikurang dengan 1, berarti di sini adalah 14. Oke. Sekarang kita akan isi, karena G ini merupakan juga kegiatan akhir, latest finishnya juga kita mesti tahu. Oke, maaf, hapus dulu. Maka latest finish G itu didapat dari latest start G 14 ditambah dengan durasinya 3, berarti di sini adalah 17. Ya. Kemudian kita juga perlu isi ini, ya, latest start H. Di sini latest finish H 15, durasinya 6, berarti latest start adalah 9. Oke, kemudian apa lagi kira-kira? Maka Anda tinggal pilih saja antara E dengan F. Oke, F dulu ya. F di sini hubungannya finish to start, ya, maka latest start G itu sama dengan latest finishnya F 14. Kemudian durasinya 6, sehingga latest start F, ya, itu adalah 14 dikurang dengan 6, sehingga di sini dapat angka 8. Oke. Kemudian kita cari lagi hubungan antara H dengan E, ya, antara H dengan E. Di sini didapatkan informasi hubungannya adalah finish to start. Jadi artinya di sini latest start dari H itu akan sama dengan latest finish dari E, ya. Maka kita bisa bikin angkanya adalah 9. Oke. Kemudian kita akan cari lagi adalah latest start E. Nah, ya. Latest start E, ternyata latest start E itu memiliki hubungan juga dengan F. Ya. Jadi di sini hubungannya start to start 2 hari setelah E dimulai, maka F baru bisa dimulai, ya. Sehingga kalau misalnya di sini latest start F itu adalah 8, maka 8 dikurang 2, maka kita bisa isi di sini dengan angka 6, ya. Tapi karena di sini latest finishnya adalah 9, kemudian durasi E itu 4, maka 9 kurang 4 angkanya 5, maka kita ambil angka yang paling kecil, ya. Sama seperti di CPM, di backward pass, kalau misalnya ada 2 jalur perhitungan, maka yang dipilih adalah angka yang paling kecil. Berarti di sini kita ambil 5.
Oke, kemudian setelah itu D hubungan dengan H itu finish to start, berarti latest start dari H itu akan sama dengan latest finish dari D. Ya, kita tulis angka 9. Kemudian durasinya 2, berarti di sini adalah 7. Oke, kemudian D juga berhubungan dengan C. Hubungannya adalah finish to finish. Jadi di sini digambarkan bahwa 3 hari setelah C finish, maka D juga finish. Ya, karena di sini latest finishnya adalah 9, di sini 3, maka 9 kurang 3, di sini angkanya 6. Ya, kemudian durasi C adalah 2, maka latest startnya adalah di hari ke-4. Oke, kemudian antara C dengan A hubungannya finish to start dengan like time 1, maka 4 dikurang 1 di sini adalah 3. Kita hapus ya. Tulis ulang. Oke. Kemudian ini 3, kemudian durasinya juga 3, berarti di sini adalah early start A adalah 0. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah B, ya. B di sini B hubungannya dengan D finish to start, di sini 7, berarti bagaimana? B ini finish to start dengan D serta finish to start dengan E. Maka kita harus melihat keduanya. Kalau dari D latest finish B itu 7, kalau dari E latest finish itu 5, maka kita ambil yang angka paling kecil, berarti itu 5. Kemudian di sini 4, berarti di sini adalah 1. Oke, kita sudah selesai mengisi semuanya. Paling di sini biasanya diisi juga ya, karena ini finish berarti 17 semuanya ya. Juga 17. Kita sudah selesai melakukan backward pass serta forward pass, sehingga kita bisa mengisi early start, early finish, latest start, dan latest finish dari setiap kegiatan. Dan kita juga sudah tahu bahwa proyek ini memiliki durasi pelaksanaan sebanyak 17 hari. Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah kegiatan kritisnya, ya. Kegiatan kritisnya di mana? Jaringan kritisnya di mana? Oke, sekarang kita lihat di beberapa kegiatan, ya, seperti A, ya, itu early start, early finish, latest early start,
latest start, early finish, latest finish, ini angkanya sama. A, C, kemudian H dan K, ya. Nah, sehingga kita bisa mengasumsikan di sini bahwa A, C, H dan K itu merupakan kegiatan kritis, ya. Kegiatan kritis. Jadi A, C, H dan K itu merupakan kegiatan kritis karena early start, ya, early start dan early finish, serta latest start dan latest finish sama. Ya, jadi kita highlight, ya, untuk menggambarkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan kritis. Kemudian ini juga kegiatan kritisnya kita highlight. Kemudian apalagi? H, ya. Maaf. Kita hapus dulu. Kemudian Oke. Nah, sekarang kita lihat pada kegiatan D, ya. Pada kegiatan D agak sedikit unik, di mana earliest finish dan latest finish itu angkanya sama, tetapi early start dan latest startnya berbeda. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kegiatan D ini semi kritis. Jadi yang kritis hanya sisi finishnya saja. Jadi kegiatan D harus selesai pada hari ke-9, tetapi waktu dimulainya D itu lebih fleksibel, ya. Sehingga kita bisa buatkan yang D ini sisi ini adalah semi kritis untuk sisi finishnya, sehingga kita bisa buatkan, ya, highlight untuk hubungan D dengan C, ya. Maka kita sudah bisa tahu kegiatan kritis dan jaringan kritis dari contoh PDM ini. Ya, mudah-mudahan Anda semua bisa paham bagaimana perhitungan dan kalkulasi dengan metode PDM. Ya. Kemudian terakhir mungkin sebagai penutup, ya, metode PDM ini merupakan metode yang lebih simpel dalam menggambarkan jaringan kerja, karena metode PDM mempunyai logika relationship yang lebih banyak, ya. Jadi biasanya ini akan digunakan ketika adanya overlapping atau adanya pekerjaan yang bersamaan, porsi pekerjaan yang bersamaan yang terjadi pada kegiatan yang berurutan. Kemudian juga kita bisa simpulkan bahwa kalau kita menggunakan PDM, maka kita tidak perlu lagi menggunakan dummy untuk menghubungkan dua kegiatan yang tidak bisa dihubungkan secara langsung seperti pada metode CPM.
Oke, baik. Mungkin untuk hari ini demikian metode PDM kita pelajari. Dan untuk lebih mahirnya, silakan Anda mengklik bagian assignment. Ada tugas yang perlu Anda kerjakan di rumah dan disubmit untuk pertemuan minggu depan. Oke, sampai di sini perkuliahan online kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan semua bisa paham dan memahami dari setiap metode yang telah kita pelajari, sehingga memahami Anda nantinya dalam membuat penjadwalan proyek ketika Anda sudah terjun langsung ya di pekerjaan konstruksi setelah menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Teknik Universitas Andalas. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.